Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya bisa kembali menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca bacaan leksionari kita hari ini, atau lebih tepatnya bacaan Injil kita hari ini, saya mengingat salah satu cerita dari kumpulan kisah yang pernah ditulis oleh seorang pengarang dan penutur cerita asal Yunani kuno bernama Aesop. Dan nama ini, seorang pengarang ini yang berasal dari abad sebelum Masehi, menulis kumpulan kisah yang sangat terkenal sekali. Nah, salah satu kisah yang pernah saya baca di dalam sebuah artikel, saudara, kisah ini menceritakan tentang seorang pencuri dan ibunya. Dikisahkan suatu saat ada seorang pencuri yang melakukan tindakan pencurian yang sangat besar, dan dia harus menerima hukuman yang berat, dia harus dihukum mati. Yang menarik, sebelum dia menerima eksekusi hukuman mati oleh Algojo, dia punya satu permintaan terakhir, yaitu dia ingin berjumpa dengan ibunya. Dan ketika ibunya datang ke tempat eksekusi itu, dia meminta ibunya mendekat, dan yang mengejutkan adalah sang narapidana ini kemudian menggigit telinga ibunya begitu keras. Dan banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu terkejut, dan sang narapidana ini hanya mengatakan, itu adalah hukuman untuk ibu saya. Karena ketika saya kecil, ketika saya melakukan pencurian-pencurian kecil juga, ibu saya tidak pernah menegur saya. Dia hanya mengatakan, tenang saja, kamu tidak akan ketahuan ketika engkau melakukan pencurian kecil itu. Itulah yang mengakibatkan saya ada di tempat ini, di tempat eksekusi ini, saat ini. Nah, saudaraku, kisah ini punya sebuah pesan moral yang luar biasa tentang betapa pentingnya pendidikan di dalam keluarga, betapa pentingnya nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, pendidikan karakter dan pendidikan iman itu sendiri, kalau kita bicara dalam konteks kekristenan. Nah, saudaraku, kalau kita kembali kepada bacaan leksionari hari ini, Alkitab kita tidak banyak memberitahu kita memang tentang bagaimana masa kecil Yesus. Tetapi sejarah dan tradisi Yahudi, saudara, pada saat itu memberikan kita sebuah gambaran umum tentang bagaimana kedua orang tua Yesus, yaitu Maria dan Yusuf, mendidik anak mereka ini. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu saudara, di dalam tradisi Yahudi atau bagi orang-orang Yahudi, pendidikan iman di dalam keluarga itu sangat penting. Kalau Anda masih mengingat apa yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan ke-7, nanti Anda bisa kembali membaca bagian itu. Kita akan mengetahui betapa pendidikan iman itu terus-menerus diulang-ulang dan secara bersengaja diajarkan, diturun-alihkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Di setiap rumah, orang tua selalu mengajarkan kitab suci pada anak-anak mereka di dalam budaya Yahudi. Bahkan, saudara, dikisahkan bahwa pada malam hari, kalau langit itu cerah dan cuacanya agak sedikit, orang Surabaya bilang agak sedikit panas, sedikit sumuk, saudara, gitu ya. Lalu orang tua ini akan mengajak anak-anaknya naik ke atap rumah, dan di sanalah di atap rumah itu orang tuanya menceritakan tentang kiprah para tokoh perjanjian lama di atap rumah. Bahkan ketika mereka bersantai, mereka mengajarkan nilai-nilai iman kepada anak-anak mereka. Pada hari Sabat, mereka pergi ke sinagog untuk mendengarkan para guru, para rabi menjelaskan tentang kitab suci dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat catatan sejarah, saudara, Yesus juga mengikuti sekolah untuk anak laki-laki di sinagog. Di sanalah dia belajar tentang kitab Taurat dan lain sebagainya. Itu sebabnya tidak heran kalau kita membaca bagian leksionari hari ini secara lengkap. Ketika Yesus berada di Bait Allah dan dia bersoal jawab dengan para rabi, para guru, para pengajar di sana, dia sudah tahu banyak tentang kitab suci. Dikatakan dia sangat berhikmat sekali. Dan kalau Anda membaca ayat 51 dan 52, dikatakan satu bagian yang menarik. Lalu ia pulang bersama-sama mereka, maksudnya Maria dan Yusuf, ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus tetap hidup dalam asuhan Maria dan Yusuf. Penginjil Lukas tidak segan-segan mencatat hal ini, walaupun Yesus adalah Tuhan. Tetapi penginjil Lukas mencatat bahwa ia tetap hidup dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dan dikatakan di ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu saudaraku, pertanyaan untuk kita renungkan hari ini adalah, apa yang telah kita wariskan atau apa yang sedang kita wariskan kepada generasi kita yang berikutnya?
Apakah itu hanya harta di bumi? Karena segala sesuatunya akan berlalu. Tetapi pendidikan-pendidikan iman, nilai-nilai yang kita warisi dari generasi sebelumnya, yang membentuk karakter kita sedemikian rupa sampai hari ini, kita percaya bahwa itu adalah warisan paling berharga yang harus kita terus turun alihkan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Saudaraku, selamat merenungkannya. Salam.